Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Sersan. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita ketemu lagi, kita membahas hal yang menarik nih. Menurut kamu, modal utama bisnis itu apa? Uang lah pastinya. Nah, ternyata nih modal utama sebuah bisnis itu bukan uang. Uang Yang bukanlah benar. modal utama. Bener dong. Tapi ini ternyata nih sudah disampaikan dan dilakukan oleh Rasulullah sendiri, dan itu dibahas dalam buku Pak Antonio itu juga ada, bahwa modal utama dalam bisnis itu ternyata adalah trust atau kepercayaan. Trust atau kepercayaan. Nah, apalagi zaman sekarang ya, kita berbisnis itu nggak punya modal, nggak apa-apa. Misalnya dropshipper, atau misalnya jasa misalnya penerjemah, atau jasa ketik, atau hal-hal yang itu tidak membutuhkan uang sebenarnya. Akan tetapi sudah menjadi mindset bagi kita bahwa kalau nggak ada uang, wah aku ngumpulin modal dulu deh baru mulai bisnis. Betul. Nah ini aku punya cerita menarik nih tentang trust ini. Nah ini aku pernah di ghosting sama Kang Laundry. Pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi banget ini, bener. Nah jadi waktu itu aku nge-laundry, terus pas balik itu ada pakaian yang nggak ketemu. Setelah ditanyakan, itu ternyata nggak dibales di WA, via WA ya, aku tanyakan via WA. Baru beli dan juga favorit. Dan itu ya aku pikir ketinggalan atau gimana, tapi nggak tahu ternyata itu nggak dibales. Nah aku coba lagi, tanyakan lagi, terus nggak dibaca. Sampai sekarang nggak tahu, karena aku juga mau nyamperin itu juga malas, mau ribut kan gitu kan. Ya udah, ternyata begitulah, ketika telah hilang kepercayaan, ya otomatis aku nggak mau lagi dong Laundry di sana ya. Dan ini bukan hanya kasus seperti ini, tapi di bisnis apapun kita boleh melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar dan bisa termaafkan. Kita bisa mengatakan maaf dan segala macam. Tapi kalau sudah kepercayaan yang rusak, tidak terlupakan, dan untuk membangunnya kembali itu hampir mustahil, impossible. Ini ada kutipan menarik juga nih dari Zig Ziglar. Zig Ziglar ini seorang pengusaha yang juga motivator dan penulis buku, bahwa ketika orang menyukai kamu, mereka akan mendengarkan kamu. Tapi jika orang mempercayai kamu, when people trust you, mereka akan berbisnis dengan kamu. Kemudian apa aja nih sebenarnya yang bisa membangun kepercayaan, bagaimana caranya customer atau calon customer terhadap bisnis? Itu pertama kali kita ciptakan kesan pertama yang baik. Yang namanya kesan pertama itu pasti akan melekat di hati. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik ini dalam artian mendengarkan pertanyaan ataupun keluhan ataupun menjawab apa-apa kebutuhan customer. Menangkap aspirasinya. Nah, menangkap apa yang mungkinnya ada customer ini macam-macam ya. Ada yang rewel gitu ya, ada yang memang tentu saja ya, karena mereka tentunya berhak mendapatkan pelayanan terbaik, karena kan pembeli adalah raja gitu kan, pembeli adalah ratu gitu kan. Kemudian jujur dan terbuka. Nah ini dia yang tadi nih, jujur dan terbuka. Misalnya ada masalah ataupun ada hal-hal yang mengecewakan customer, itu kita jujur dan terbuka. Misalnya kayak kasus aku tadi, apa salahnya ya, kalau kita pikir apa salahnya, misalnya mengatakan, aduh maaf mbak, maaf bu, misalnya pakaiannya saya coba cari dulu, atau mungkin pakaiannya keselip di tempat lain, kami coba telusuri. Nah misalnya itu juga tidak ditemukan, itu bisa kita memberikan tawaran untuk penggantian atau kompensasi, misalnya laundry gratis. 1 bulan ke depan gratis bu. Yang penting kepercayaan customer tidak rusak. Kemudian menepati janji. Nah menepati janji ini misalnya janji 3 hari. Janji 3 hari nih mau laundry ya 3 hari. Atau misalnya orang membeli barang ke kita, saya kirim hari ini ya kirim hari ini. Seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya adalah yakinkan dengan profesionalisme. Misalnya dalam hal kita menjawab chattingan ataupun pertanyaan customer,
jawablah dengan bahasa yang sopan dan bahasa yang jelas. Jangan baperan dan jangan cepat tersulut oleh macam-macam karakter customer. Kemudian kalau misalnya kita berhadapan langsung, misalnya kita punya toko offline, kita berpenampilanlah yang rapi dan ramah dalam melayani customer. Itu juga bisa menumbuhkan trust. Kemudian ini yang nggak kalah penting adalah memperlihatkan testimoni dari customer sebelumnya. Nggak ada salahnya kita mengumpulkan testimoni dari customer yang telah memakai jasa kita atau produk kita. Nah, itu bisa kita jadikan bahan untuk membangun atau meningkatkan trust dari calon customer berikutnya. Begitu ya teman-teman, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membangun trust, karena trust ini memang Hal penting. utama, modal Iya, utama. modal utama dalam membangun sebuah bisnis. Baik, demikian. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan. Mau juga menginspirasi teman-teman semua untuk memulai bisnis. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.